Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wal tukmilul iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat hari ini kita sudah memasuki tanggal 11 Ramadan 1445 Hijriah. Berarti jikalau merujuk akan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa huwa awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Dan hari ini kita sudah menuju awsatuhu, di tengah-tengah menuju pengampunan. Maka dalam nuansa Ramadan ini, yang merupakan tujuan utama Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa Ramadan kita dapat meningkat ketakwaan kita. Maka ini yang setiap khatib naik ke mimbar senantiasa terus menerus menyampaikan tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita, melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Karena hanya dengan takwa itu Allah akan dengan ridhonya membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang menakar kadar kepuasaan kita atau puasa kita menuju hasilnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syariat puasa itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia tanpa kecuali. Sekali lagi, syariat puasa adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tanpa kecuali. Bahkan bukan hanya manusia, tapi makhluk yang bernama hewan itu pun berpuasa. Bagi manusia, syariat puasa itu bukan hanya dijalankan oleh umat muslim saja, tapi orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha pun mengenal namanya puasa. Cuma paket syariatnya berbeda. Khusus umat Islam sejak Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad
paket puasanya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan perbuatan puasa dan membatalkan pahalanya puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jikalau puasa ini pun dikenal pada puasanya hewan, kita akan mengenal ada dua hewan yang juga berpuasa. Yang pertama adalah ulat, yang kedua adalah ular. Ulat juga berpuasa. Di mana letak puasanya ulat? Ulat ini adalah binatang yang sangat menjijikkan. Hampir semua manusia merasa jijik melihat ulat. Perbuatan ulat pun sangat merugikan. Manakala ulat ada di dekat kita, apalagi ulat bulu, membuat gatal kulit kita ketika kena bulu dari ulat itu. Ketika ulat itu ada di pohon, maka dia akan menghabiskan dedaunan yang ada di pohon itu. Tapi apa yang terjadi ketika ulat ini sudah bertaubat, maka dia akan berpuasa dalam kepompongnya. Ketika puasanya diterima oleh Allah, maka kepompong ini sudah berubah menjadi kupu-kupu. Tentu puasanya ulat ini menghasilkan dari dia memakan daunan, membuat orang jijik. Maka ketika Allah sudah mengangkat derajat ulat ini menjadi kupu-kupu, maka yang dimakan bukan daun, bukan merontokkan merusakkan daun, tapi dia hanya hinggap di bunga-bungaan yang kemudian yang dimakan hanya sari bunga. Dan setiap orang pun akan sangat senang melihat kupu-kupu yang berterbangan di bunga yang sedang mekar. Bukan hanya senang, tapi ada yang saking hobinya kemudian mengambil kupu-kupu itu, diawetkan, kemudian dimasukkan di goran. Yang kedua, ular. Ular pun berpuasa. Ketika ular kulitnya sudah mulai keras, sudah mulai kasar, maka dia ingin berganti kulit. Maka ketika dia hendak berganti kulit, ular ini pun berpuasa. Ular suka gigit, suka nyokot, suka makan-makan tikus dan makan yang lain. Bahkan jika ular itu besar, tidak tertutup kemungkinan juga bisa menelan manusia dan binatang yang lebih besar lagi. Ketika ular ini sudah selesai makan, ular ini pun berpuasa. Bahkan berpuasanya nyaris hampir sebulan. Tapi apa yang terjadi ketika ular ini telah selesai berpuasa, maka ular ini berganti kulit. Tapi apa yang terjadi ketika sudah selesai berpuasa, yang asalnya biasanya menggigit, memangsa tikus atau memangsa apapun yang ada di hadapannya, tetap tidak berubah dari kebiasaannya. Tinggal puasa kita ini puasanya ular atau puasanya ulat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan utama yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 adalah Allah menegaskan, memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian adalah menuju ketakwaan. Panggilan utama berpuasa adalah panggilan orang yang beriman. Sehingga dengan iman itu pula kadar puasa seseorang pun bertingkat, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan puasa orang awam, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi yang lain tidak turut berpuasa. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi anggota tubuhnya juga berpuasa. Dan tingkatan yang ketiga bukan hanya menahan lapar dan dahaga, anggota tubuhnya juga turut berpuasa, tapi sepanjang hari dia selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menjadikan ibadahnya ini adalah semata-mata menghambakan diri kepada Allah agar ada peningkatan derajat yang lebih tinggi.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, jika kemudian kita hubungkan dengan teori behaviors, teori kebiasaan, apabila sebuah kebaikan yang dilakukan kemudian satu ketika dapat rangsangan, maka akan cenderung melakukan kebaikan itu. Jika kebaikan itu kemudian diulang-ulang, maka itu akan menjadi kebiasaan. Jika kebiasaan itu diulang-ulang, maka akan menjadi karakter atau akhlak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apakah kepuasaan kita atau ketika kita melaksanakan ibadah siam ini seperti ular atau seperti ulat adalah bergantung bagaimana kita melaksanakan puasa itu. Jikalau kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, yang suka berbohong tetap berbohong, yang suka maksiat tetap maksiat, yang suka mencaci memaki mencela tetap mencaci memaki mencela, maka hasilnya pun puasanya akan seperti puasanya ular. Tapi jikalau kemudian bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh anggota tubuh kita ini turut berpuasa, mulut turut berpuasa, tangan turut berpuasa, kaki turut berpuasa, perut pun turut berpuasa, dan sepanjang hari hanya mengingat Allah, mengharap ridha Allah, maka kebiasaan yang baik ini akan terulang ketika Ramadan ini sudah berlalu, hingga orang-orang yang seperti ini layak kemudian disebut dengan orang yang kembali kepada fitrah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang seperti ini kemudian dijanjikan oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan Ramadannya dengan penuh iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Orang yang wahtisaban itu menjadikan pikiran seluruh anggota tubuhnya hanyalah untuk Allah, sehingga jangankan yang haram, yang halal pun jikalau belum saatnya maghrib kita tidak akan memakannya. Di saat banyak orang maupun sepi orang, kita tetap menjalankan ibadah siam ini. Jikalau ini yang kita lakukan, insya Allah puasa kita seperti puasanya ulat yang sedang bertaubat, maka kemudian Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa demikian ini disuruh memilih salah satu dari pintu surga, yaitu adalah pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalankan ini mengantarkan jiwa raga kita menjadi suci, dan suci ini bersih dari dosa dan noda, hingga Allah membentangkan maghfirahnya, membentangkan rahmatnya, hingga ajal menjemput kita. Sehingga dengan Ramadan ini mudah-mudahan bagian dari penggalan hidup kita menuju hidup yang husnul khotimah, baik husnul khotimah di dunia maupun husnul khotimah di akhirat. Demikian mudah-mudahan Allah membimbing kita, menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima tarawih kita, menerima taqarrub tabarruk kita, hingga menutup kekurangan-kekurangan serta menyempurnakan dari kekurangan ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu